Sekarang kita bahas gelis yang terakhir ya guys. Yap, payung gelis. Selain kelong gelis dan anyaman Raja Pola, payung gelis ini juga menjadi salah satu kerajinan yang hits di Tasik loh. Bahkan payung gelis menjadi simbol Mojang Tasikmalaya guys. Mojang itu sama seperti noni Betawi ya guys. Nggak cuma kalian aja guys yang didandanin, tapi payung yang satu ini juga bisa tuh didandanin supaya makin cantik. Nggak seperti kebanyakan payung lainnya yang digunakan sebagai pelindung saat hujan. Payung gelis hanya dijadikan pajangan karena atap payung hanya terbuat dari kertas tuh. Payung ini udah ada sejak zaman Belanda ya guys. Dulu, payung ini biasa dipakai oleh noni Belanda untuk melindungi kulit mereka dari teriknya sinar matahari. Namun setelah Indonesia merdeka, payung gelis masih tetap digunakan oleh para Mojang Tasik sebagai salah satu perlengkapan wajib ketika mereka tampil ketika ada acara. Keunikan payung ini terdapat pada ukiran bunga warna-warni yang mendekorasi lapisan atap payungnya. BTW, setiap ukiran ini diukir secara manual loh guys, tanpa sketsa. Kerajinan payung gelis ini juga sudah tersebar ke seluruh Indonesia, terutama Bali. Nggak cuma itu guys, negara-negara luar seperti Jepang, Prancis, dan Amerika juga banyak loh yang menjadikan payung ini sebagai hiasan. Selain jadi hiasan, saat ini ada juga loh tarian yang menggunakan payung gelis. Salah satunya adalah tari payung gelis Tamala. Tamala singkatan dari Tasikmalaya guys. Tarian kreasi ini diciptakan oleh anak-anak muda Tasikmalaya tuh guys. Meskipun terbilang baru, tarian ini menjadi salah satu tarian khas di acara-acara besar ataupun acara pemerintahan di Tasikmalaya. Tari payung ini menggambarkan sekumpulan wanita berkarakter anggun dan nyentrik yang sedang membuat payung gelis tuh. Ngomongin soal payung guys, kenapa ya kebanyakan payung kalau dibuka bentuknya setengah lingkaran? Kalau hujan pakai Payung. payung. Kalau panas bisa juga pakai Payung. Ngomongin soal payung, tahu nggak sih kenapa kebanyakan payung itu bentuknya bulat? Iya, supaya nutupin. Sebenarnya kalau kotak juga, cuman aneh aja kalau kotak. Jadi lebih baik bulat. Kalau Kayak lebih estetika aja. kalau lebih estetika. Yoi. Kalau kotak aneh. Iya, Terus aneh. Terus kayak nggak melindungi gitu loh. Kalau kotak kan gini, terus ya jatuhnya kayak nggak miring-miring aja. Kayak ya gitu deh nilai estetikanya. tahu dong payung. Suka pakai payung dong kalau hujan, kalau lagi panas. Nah, ngomongin soal payung, tahu nggak sih kenapa kebanyakan payung itu bentuknya bulat? Biar nggak tumpah airnya. Biar tumpah airnya maksudnya. Apa? Biar tumpah airnya Biar kan ke bawah. Ngelilingin kita aja gitu. Biar ngelilingin kita aja. Apanya yang mengelilingi? Biar airnya nggak kena ke kita gitu. Oh, biar ngelilingin airnya kita. nggak, biar melindungi kita dari air. Oh. Kalau bentuknya bulat jadi Tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an. Ya karena air yang jatuh pada benda yang berbentuk bulat yang tidak stabil itu akan lebih cepat tersebar, turun dan tidak kena badan. Gitu. I make your speakers bang. Nah, jelaskan guys, kenapa kebanyakan payung itu bentuknya setengah lingkaran? Jadi air yang turun mengenai sesuatu benda yang bentuknya bulat akan lebih cepat membuat air tersebar dan tentunya tidak akan mudah mengenai kepala dan badan kita tuh. Ini kalau kita lihat dalam ilmu fisikanya ya guys. Dalam sejarahnya, payung ini udah ada sekitar 4000 tahun yang lalu tuh. Terbukti dari ditemukannya karya seni dan artefak-artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Cina. Payung atau parasol pada awalnya digunakan sebagai alat pelindung dari sinar matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Cina mengembangkan payung ini dan membuatnya menjadi tahan air sebagai pelindung di kala hujan. Kata payung atau umbrella berasal dari kata umbra yang berakar dari bahasa Latin yang memiliki arti bayang-bayang. Pada awal abad ke-16, payung menjadi salah satu barang yang populer tuh bagi bangsa barat, terutama pada saat musim hujan. Namun dulu payung hanya digunakan oleh para wanita aja ya guys. Tapi berkat Jonas Hanway, seorang pengembara dan penulis asal Persia inilah, payung jadi digunakan oleh kalangan laki-laki tuh. Bahkan pada saat itu, masyarakat Inggris menyebut payung dengan sebutan Hanway. Karena Hanway lah yang mempopulerkan payung di Inggris.
Tasik juga punya batik. Ada yang suka batik? Dulu sih, batik hanya dipakai di acara-acara resmi aja ya guys. Tapi kalau sekarang, desain batik udah banyak yang modern dan bisa dipakai kemana aja tuh. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda-beda loh. Termasuk batik di Tasikmalaya ini guys. Batik di sini memiliki motif tumbuhan menjalar dengan pola menyamping seperti ini nih. Dari motiflah kita bisa mengenali dari mana batik berasal guys. Ada 2 jenis batik di sini. Ada batik cap dan batik tulis. Para pekerja batik cap semuanya laki-laki, sedangkan pekerja batik tulis adalah wanita guys. Gak heran ya, dari dulu kan para wanita Jawa menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencarian tuh. Buat yang belum tahu nih guys, batik adalah kain bergambar yang dibuat menggunakan teknik khusus, menggunakan cairan lilin atau yang dikenal dengan malam. Baik batik cap maupun batik tulis, keduanya pasti menggunakan cairan malam ini guys. Batik tulis Indonesia juga telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO tuh. Keren kan guys?